Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan menerangkan yang tadi ya. Materi kita yang baru adalah tentang sistem peredaran darah manusia. Sebentar, Ibu slideshow dulu. Ya, sistem peredaran darah manusia. Ini adalah bab ke-7 dari semester 1 ini. Tapi nanti ada bab satu lagi, bab zat aditif, kita terangkan terakhir. Sistem peredaran darah manusia nanti akan mempelajari tentang organ-organ peredaran darah, sistem peredaran darah, kemudian penyakit gangguan organ peredaran darah. Untuk yang pertama, itu kita akan belajar hari ini tentang organ peredaran darah dulu. Ya. Nah, jadi kalau apa sih peredaran darah itu? Ya. Peredaran darah itu adalah aliran darah di dalam tubuh kita. Nah, alirnya kemana saja, sirkulasinya kemana saja, dan melibatkan 3 hal atau 3 organ penting ya, yaitu yang pertama ada darahnya itu sendiri yang kalian pasti tahu ya, yang berwarna merah. Kalau kalian terluka pasti keluar itu. Kemudian ada organ yang kedua adalah jantung. Jantung, di mana jantung letaknya? Ya di sebelah ini, tengah ini. Ya biasanya kalian kalau salah ya, hatiku sakit, bukan hatinya yang sakit, tetapi yang di sini itu adalah ya jantung ya, biasanya di sini nih, letaknya di tengah-tengah sini. Kemudian yang ketiga, organ yang ketiga adalah pembuluh darah. Jadi 3 organ ini adalah organ penting dalam sirkulasi darah kita, aliran darah kita. Kita pelajari dulu yang pertama, yaitu tentang darah. Ya, siapa yang punya darah? Kalau nggak punya darah berarti ya nggak mungkin hidup. Gitu. Darah di sini pertama kita akan pelajari tentang penyusun darah. Ya, walaupun kelihatannya merah, warnanya merah, cuma sebenarnya dari darah itu tersusun 55% plasma darah. Plasma darah itu berupa cairannya ya. Kemudian 45% sel darah atau bagian padatnya. Jadi plasma itu bagian cair, sel darah itu bagian padatannya. Nah, kalau kita bayangkan itu seperti ini ya. Jadi dalam tabung reaksi plasma darah atau bagian cairnya lebih banyak daripada bagian padatnya, bagian sel-sel darahnya. Nah, untuk yang sel-sel darah itu nanti masih terbagi lagi ya menjadi nih ya, yang 45%-nya ini nanti akan terbagi lagi menjadi 3, yaitu sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan yang ketiga adalah keping darah atau istilahnya trombosit ya. Jadi sel darahnya masih terbagi menjadi 3, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, kemudian setelah kita tahu penyusun darah kita, tadi ya ingat ya, ada cair 55% dan bagian padatnya 45% dan padatnya masih terbagi menjadi 3, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi darah. Jadi fungsi darah itu, nah kemarin kalau kita belajar tentang pencernaan makanan kan makanannya dicerna kemudian diserap oleh usus. Nah kelanjutannya adalah peredaran darah ini. Jadi setelah kita diserap oleh usus, sari-sari makanan itu nanti siapa yang mengedarkan? Ya, yang mengedarkan adalah si darah kita ini ya. Jadi darah itu fungsi yang pertama adalah mengangkut sari-sari makanan dan mengangkut oksigen. Itu darah yang berperan gitu. Jadi setelah mengangkut nanti dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian fungsi yang kedua adalah melawan kuman penyakit atau melawan bibit penyakit ya, atau fungsi istilahnya adalah fungsi kekebalan tubuh kita. Ya, itu adalah fungsi kedua darah. Dan yang ketiga adalah menyembuhkan luka. Jadi kadang kita terluka keluar darahnya, cuma
Yang menyembuhkan siapa? Ya darah itu juga sendiri. Nanti kita pelajari skemanya. Kemudian yang keempat adalah menjaga suhu tubuh. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu tentang komponen penyusun darah tadi. Yang pertama adalah bagian cairnya atau istilahnya adalah plasma darah. Berapa persen tadi plasma darah? Sekitar 55%. Nah, 55% tadi isinya adalah ya bagian cairnya tadi tersusun atas ternyata 91,5% cairan dan masih ada zat-zat padatnya, zat terlarutnya. Nah, zat terlarut inilah yang jadi kita kemarin belajar sari-sari makanan inilah yang berada di plasma darah itu. Jadi sekitar berapa persen sari-sari makanannya? Yang 8,5% itu nanti yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nih plasma darah ya. Kemudian yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, ini bentuknya seperti itu. Kalau kalian bayangkan, kalau Ibu bayangin aja ya, ini eritrosit itu kayak ini nih. Permen kis ya. Jadi tengahnya cekung. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi bentuk dari sel darah merah itu bulat pipih dan cekung di tengahnya. Satu lagi, sel darah merah itu tidak mempunyai inti sel. Kemudian yang kedua, warnanya merah. Nah, warna merah itu berasal dari istilahnya adalah hemoglobin. Hemoglobin atau zat pemberi warna merah. Ini hemoglobin ini kaitannya sama zat besi. Ya, yo di mana zat besi itu berada? Biasanya kalau makan besi, bukan besi, makan apa namanya sayur bayam itu banyak mengandung zat besinya, bukan makan besi ya. Ingat. Kemudian jumlah sel darah merah itu paling banyak ya kalau kita lihat. Jadi karena 1 mili itu mengandung 4 sampai 5 juta sel darah merah. Karena itu warna merahnya mendominasi. Kemudian berfungsi untuk secara khususnya sel darah merah itu berfungsi untuk mengikat oksigen, kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh ya. Nanti reaksinya pengikatannya adalah itu Hb atau hemoglobin plus oksigen menjadi HBO. Tuh. Kemudian dihasilkannya sel darah merah itu dihasilkan di sumsum tulang merah. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur tulang. Sumsum tulang merah itu berada di bagian dalamnya. Ada sumsum tulang kuning, ada sumsum tulang merah. Nah, si darah merah itu berada di sumsum tulang merah. Itu di bagian struktur tulangnya, di dalam tulang dihasilkannya. Yang kedua adalah sel darah putih, leukosit. Nah, kalau ada di gambar itu yang di warna putih ya. Putih ada tengah-tengahnya ungu itu. Nah, nanti sel darah putih itu bentuknya dulu. Bentuknya itu tidak tetap dan dia punya inti. Jadi kalau dilihat bagian warna ungunya ini adalah intinya. Ya, dan bentuknya tidak tetap, enggak selalu seperti ini. Kemudian jumlah sel darah putih itu tiap 1 mili cuma sedikit ya dibandingkan darah merah. Kalau darah merah tadi 4 sampai 5 juta, kalau sel darah putih cuma 8 ribuan. Jadi sangat perbandingannya sangat jauh sekali. Jadi hampir kalau kita melihat darah nggak akan kelihatan warna putihnya karena memang cuma sedikit. Nah, fungsi sel darah putih ini adalah sebagai yang tadi dikatakan kekebalan imunitas tubuh, menjaga kesehatan tubuh melawan bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Dan ini adalah gambar beberapa bentuk dari sel darah putih tadi yang dikatakan tidak tetap bentuknya, tapi di dalamnya ada intinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian sudah belajar 3 penyusun darah. Satu lagi ada tentang trombosit atau keping darah. Oke, kalau kamu melihat di gambar Ibu, keping darah itu yang mana? Yang ini ya. Nah, jadi keping darah itu yang warna ungu. Merah-merahnya adalah sel darah merah. Nah, kita akan bahas sebentar. Kalau keping darah itu bentuknya beraneka ragam, jadi acak.
yang bulat, oval, memanjang mungkin, terus atau mungkin kayak gini nih, ada serabut-serabutnya seperti itu. Nah, kemudian tidak terpatok ya, dan dia tidak punya inti juga. Kemudian jumlah keping darah itu agak banyak daripada sel darah putih ya. Jumlahnya itu sekitar 200 sampai 500 ribu sel keping darah atau trombosit. Jadi kalau tadi si sel darah putih itu 8 ribuan, kalau keping darah itu 200 sampai 500 ribuan. Kalau yang paling banyak sel darah merah sekitar 4 sampai 5 jutaan. Nah, kemudian di trombosit ini berfungsi dalam pembekuan darah atau pengeringan luka, ya, mengeringkan luka. Jadi tadi dikatakan Ibu, kalau terluka yang keluar darah, tapi yang menyembuhkan siapa? Ya darah itu juga. Cuma di sini yang bagian penyembuhnya adalah bagian trombosit atau keping darah. Oke. Apabila seseorang kurang trombosit, maka terjadi luka darahnya akan terus menerus keluar atau susah mengering. Jadi orang yang mungkin terluka dan susah kering lukanya itu kemungkinan besar trombosit di dalam tubuhnya itu kurang. Jadi tidak sesuai dengan standarnya, mungkin harusnya 200 sampai 500, itu mungkin kurang lebih di bawah gitu. Oke, mungkin hari ini Ibu cukupkan sekian materinya. Untuk kelanjutannya nanti kita akan belajar tentang proses pembekuan darah ya, cuma untuk pertemuan selanjutnya saja. Nah, Ibu stop dulu share. Terima kasih atas waktunya untuk melihat video ini. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.